Streamer University udah menjadi salah satu event streamer terbesar di tahun ini. Ada banyak streamer senior dan besar di dalam event ini yang sharing pengalaman dan juga ilmunya seputar karir di dunia live streaming dan content creator. Oke, kemarin gue udah buat video introduction tentang apa itu Streamer University, kemudian video yang membahas beberapa momen-momen ikonik yang terjadi di event ini. Sementara di sini gue mau bahas materi pelajaran yang actually benar-benar berisi atau beneran dipakai, diterapkan di dunia entertainment atau beberapa kreator. Pembahasan di video ini mungkin bakal cukup panjang, tetapi gue yakin ini cukup valuable dan mungkin bisa memberikan insight baru yang berguna untuk kalian juga yang aktif di industri kreatif. Pertama, gue langsung aja bakal mulai dari kelasnya Ludwig, karena kelasnya dia yang kemarin paling viral dan paling dianggap valuable atau impactful. Tadinya di video ini gue mau bahas juga kelas dari profesor streamer lainnya, tapi setelah gue lihat materi dari Ludwig aja udah sangat panjang, jadi kayaknya lebih baik dibagi ke video lain aja biar nggak terlalu panjang di satu video ini. By the way, di sini gue juga bakal ngejelasin langsung dengan kesimpulan dan beberapa poin tambahan dari gue sendiri, gak sepenuhnya mengutip, react ataupun sekedar menerjemahkan penjelasan materi dari Ludwig, makanya justru pembahasannya bakal jadi lebih panjang. Actually, beberapa materi atau topik yang disampaikan oleh Ludwig di presentasi atau kelasnya ini adalah topik yang sebenarnya memang udah mau gue bahas dari dulu, yang gue juga udah tahu dari studi proses gue sendiri, sehingga kalau semuanya dijelasin di video ini, kayaknya durasinya bakal sangat panjang, bisa berjam-jam pasti, apalagi kalau gue diskusi sambil research langsung. Jadi langsung aja, pertama-tama fokus materi yang disampaikan oleh Ludwig di sini lebih condong ke sisi bisnis streaming, pertumbuhan audiens, strategi konten, kontrak, sponsorship, dan memperlakukan channel layaknya sebuah company sungguhan dengan revenue, payroll, dan overhead. Pertama-tama, introduction dari Profesor L atau Ludwig. Di sini dia namain dirinya sebagai Profesor L. Beberapa achievement yang dia miliki, pertama diantaranya ada Streamer of the Year 2021. Ya, dia jadi Streamer of the Year di tahun itu karena event Subatonnya, yang mana pada saat itu belum ada nama besar seperti Speed ataupun Kai. Kemudian Content Creator of the Year 2022, Top 50 Super Smash Bros. Melee Player yang dia claim mungkin. Kemudian Red Bull Athlete atau ya BA-nya Red Bull. Dan juga 6 Most Sub Streamer Twitch All Time yang sebelumnya sempat jadi nomor 1 pada waktu Subatonnya di 2021. Dan setelah kesuksesannya menjadi profesor di SU tahun ini, dia juga dapat penghargaan sebagai Best Professor di Streamer University tahun ini. Di waktu introduction dirinya ini, karena dia memang menamakan dirinya sebagai Profesor L di Streamer University, yang mana huruf L udah terrepresentasi atau sering dipakai sebagai makna untuk kata loser. Bonnie, salah satu streamer, ngomong apa yang intinya menginterrupt introduction Ludwig itu. Kemudian Bunny bilang chatnya ngomongin L adalah loser, yang kemudian Ludwig lanjut introduction-nya sambil nge-counter ke Bunny seperti ini. Streamer of the year. What was that? That was Bonnie right there. So uncalled for. What was that? Extremely uncalled for. No, chat was saying loser, and I was like, loser? What are you talking Bonnie, about? everyone gets one. 2, you're out. Professor L, Streamer of the Year 2021. Bonnie, do you have one? Oh shit! Content Creator of the Year 2022. You got one? Oh shit! Okay, that's what I thought. Di sini materi Ludwig pertama adalah How to Get Lucky, bagaimana cara mendapatkan keberuntungan, karena salah satu faktor kesuksesan adalah keberuntungan. Keberuntungan kita dalam mendapatkan kesempatan, keberuntungan kita dalam kemampuan untuk mengambil kesempatan tersebut. You can't control when, but you can control if. Maksudnya gimana? Ya, kesempatan atau keberuntungan itu nggak bisa kita tentukan atau kontrol kapan datangnya. Tetapi ketika kesempatan atau keberuntungan itu hadir atau muncul, kita bisa kontrol atau gunakan kesempatan tersebut jika capability atau skill dan kemampuan diri kita sendiri udah sanggup menerima atau mengambil kesempatan tersebut. Contohnya, kalau kalian dapat kesempatan untuk kerja di luar negeri, tapi kemampuan bahasa Inggris kalian belum cukup atau bahkan belum bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, di situ artinya kalian menemukan kesempatan atau keberuntungan, tetapi kalian nggak bisa mengambil atau mengontrol kesempatan tersebut karena kapabilitas atau kemampuan kalian yang belum cukup. By data, Ludwig udah menjelaskan kalau peserta atau student yang berhasil masuk di SU tahun ini adalah orang beruntung yang terpilih sebagai 120 siswa dari 1 juta orang yang apply untuk masuk ke dalam event Streamer University tahun ini. Top 1% streamer di Twitch hanya butuh 20 viewers,
yang itu udah masuk ke top 1%, dan most of SU student will fail, atau siswa di Streamer University ini akan gagal. Ludwig di sini ngambil data dari peserta Streamer University tahun sebelumnya, karena rata-rata dari mereka justru banyak yang gak berkembang dan mengalami penurunan viewers setelah event Streamer University-nya, yang itu karena kegagalan konsistensi atau usaha mereka dalam mengembangkan karir streamnya sendiri. Oleh karena itu, di sini Ludwig menjelaskan juga fundamental awal soal disiplin yang akan jadi fondasi awal seluruh keberhasilan atau kesuksesan menjadi streamer dan juga berbagai profesi lainnya. Karena gue juga tahu pengalaman Ludwig sebelumnya yang juga sempat mengalami downfall atau kehilangan banyak viewers setelah hiatus cukup lama. Jadi ceritanya, setelah Ludwig membuat event subathon pertama yang pernah ada di tahun 2021, dia kemudian hiatus atau libur offline cukup lama setelahnya. Kemudian ketika dia kembali ke stream, viewersnya turun drastis akibat hiatus panjang tersebut, yang padahal di subathonnya dia udah ada di posisi puncak ketika viewersnya tinggi dan jadi most subscribe on Twitch dengan total 280 ribuan subscribers, atau kalau di YouTube ini istilahnya membership. Dan intinya di materi fundamental soal disiplin dan motivasinya ini, Ludwig membahas kalau kita harus membuat schedule, mengatur waktu, kegiatan, list pekerjaan, task yang dilakukan setiap hari, studi sukses, belajar dari orang-orang yang kita jadikan inspirasi atau referensi, ambil beberapa hal atau value yang bisa kita terapkan ke diri kita sendiri, yang mana ini membutuhkan skill analisis dan kreativitas juga. Kalau di sini, Ludwig menyuruh studentnya untuk menentukan satu atau beberapa tokoh, kreator, streamer untuk jadi acuan atau inspirasi sumber studi proses yang Ludwig sebut GOAT di sini. Tapi kalau dari gue pribadi, gue gak punya satu atau spesifik beberapa orang yang gue jadiin sumber studi proses atau GOAT. Gue hampir menjadikan banyak kreator ataupun tokoh sebagai sumber studi proses, termasuk Ludwig juga di sini. Karena dengan adanya berbagai referensi dan inspirasi dari banyak sumber, gue bisa dapat banyak ide dan insight yang berbeda yang kemudian bisa gue olah menjadi ide baru atau hasil improvisasi dari ide yang udah ada. Sehingga output ide yang gue buat itu gak spesifik berasal dari satu sumber, orang atau lainnya, yang hasilnya mirip dengan sumber aslinya, tapi udah berasal dari banyak sumber yang berbeda, kemudian dikumpulkan, sehingga ketika menjadi output baru, ini akan susah terlihat atau teridentifikasi kalau ide tersebut adalah hasil implementasi dari ide seseorang atau suatu hal yang udah ada. Ya intinya di fundamental ini Ludwig mengajarkan 3 hal. Pertama soal goals atau target, kemudian schedule, dan terakhir adalah GOATs atau study process dari beberapa sumber. Kemudian kelasnya yang kedua, materinya dimulai dari pertanyaan, do you want to be a streamer? Pertama-tama di sini Ludwig menanyakan tujuan utama studentnya, untuk apa tujuan mereka menjadi streamer. Karena mungkin aja tujuan kalian sebenarnya bukan mau menjadi streamer, tetapi mau mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan dari menjadi seorang streamer, seperti kekayaan misalnya, atau ingin punya nama yang besar di sosial media atau lainnya. Kalau itu, berarti streaming belum tentu jadi jalan yang tepat untuk tujuan itu. Di sini, Ludwig membuat 3 contoh use case dari top 100, top 1000, dan top 10.000 streamers di dunia. Pertama-tama, Ludwig nunjukin dan jadiin dirinya contoh di dalam list top 100 streamers global. Dia ada di urutan ke-95 di sini, yang actually kalau gue cek sendiri atau dari hasil research gue pribadi, posisi dia justru lebih tinggi. Bisa ada di antara 50-an atau 70-an, yang posisinya masih kalah sama beberapa streamer lain yang justru jadi studentnya, seperti beberapa member Core Boys yang mendominasi di posisi top 50, Ron, Jason Wynn, Lacey, yang mana perhitungan posisi top streamer ini gak sepenuhnya akurat dan bakalan terus berubah setiap waktu. Detail tentang dirinya di live streaming, average viewersnya 11.000. Di sini dia menghitung viewers di Twitch aja. Kalau di total sama YouTube mungkin bisa sekitar 20 ribuan. Dan kalau peaknya pun bisa sampai 40-50 ribuan. Kemudian sekitar 90 jam total waktu streamnya dalam sebulan. Sub count Twitch-nya di 9.500 dari bulan Juni, dan dia udah aktif selama 8 tahun di industri ini. Untuk seorang streamer di posisinya, dia nunjukin atau spill total expenses dan income-nya selama sebulan. Dan di sini dia nunjukin pengeluaran dan income-nya di bulan Juni 2026 bulan lalu. Pertama, dia nunjukin expenses-nya dulu atau pengeluarannya di bulan Juni, mulai dari payroll atau gaji yang dia bayar untuk semua karyawannya, yang totalnya sekitar $225.000, atau kalau dirupiahin sekitar 4 miliar saat ini.
itu cuma untuk bayaran karyawan yang jumlahnya pun cuma 15 orang karyawan. Jadi setiap karyawan dibayar sekitar $15.000 atau sekitar 270 juta rupiah per bulan untuk satu karyawannya. Kemudian biaya traveling totalnya $55.000 atau sekitar 990 juta rupiah. Ya hampir 1M, tapi dia bilang bulan ini lebih tinggi dari biasanya karena ada beberapa event yang sedang dia jalankan. Jadi dia ngeluarin biaya ongkos travel untuk tim dan juga streamer yang dia undang ke eventnya. Kemudian event, biaya yang dikeluarkan untuk production eventnya sekitar $69.000 atau ya 1,1 M. Kemudian marketing $10.000 atau ya sekitar 180 juta rupiah. Dia nggak jelasin detail seperti apa marketingnya. Dan totalnya sekitar $359.000 atau sekitar 6,4 miliar rupiah. Ya simpelnya ini mungkin emang data pengeluaran perusahaan dia juga, bukan full expenses personalnya. Karena untuk seorang kreator sebesar Ludwig, ya pastinya dia udah bikin company, tapi ini baru pengeluarannya, belum pendapatannya. Yang berarti kalau pengeluarannya aja sampai 6M dalam sebulan, berarti income-nya jauh lebih tinggi dari 6M. Kemudian dia lanjut spill pendapatannya dalam sebulan di bulan Juni. Pertama, pendapatan dari penjualan merch sekitar $7.800 atau sekitar 140 juta rupiah. Ini aja udah termasuk tinggi untuk sebuah penjualan merch. Kemudian selanjutnya, pendapatan dari YouTube sekitar $270.000 atau sekitar 4,8M. Akumulasi dari revenue video, live, shorts, membership, dan juga mungkin multi channelnya karena dia punya sekitar 2-3 channel YouTube yang aktif. Kemudian Twitch, dia bilang ini lebih kecil, tapi tetap aja $57.000 itu udah nominal yang sangat besar untuk income per bulan bagi orang pada umumnya. $57.000 itu sekitar 1M, dan dia bilang di Twitch dia ngejalanin 6 menit iklan per jam dan total subscribersnya 9.500 untuk di bulan Juni ini. Kemudian yang terakhir, ini dia big reveal-nya. Dia bilang kalau udah sengaja mau berusaha untuk berhenti jadi kreator yang viewer funded atau kreator yang dibayar oleh viewersnya, seperti dari subscription ataupun donation. Karena dia bilang ngerasa gak enak ketika dirinya sebagai multimilioner masih dibayar sama viewersnya. Jadi dia pivoting atau mengalihkan sumber pendapatan utamanya ke sponsorship yang jadi source income terbesarnya. Di dalam sponsor, dia udah jadi Red Bull Athlete atau istilahnya mungkin BA-nya Red Bull, salah satu brand terbesar yang sering mensponsori acara-acara besar di dunia, termasuk konser seperti Coachella dan juga event streamer University ini. Kemudian dia juga disponsori oleh AT&T, perusahaan telekomunikasi dan juga provider terbesar di dunia. Kemudian juga ada Alienware, brand gaming dari Dell. Dan Ludwig bilang semua itu adalah long partnership, jadi kontraknya lama. Kemudian juga mungkin ada beberapa sponsor kecil atau one time lainnya di video-videonya sehingga total income-nya dari sponsorship ini mencapai $800.000 per bulan atau sekitar 14 miliar rupiah. Yang mana total expenses-nya tadi udah langsung ketutup sama pendapatannya dari sponsor sendiri, sehingga total pendapatannya dalam sebulan atau bulan Juni itu sekitar $1,1 juta atau ya sekitar 20 miliar rupiah sebulan. Dan dia bilang ini untuk posisinya di top 100, belum lagi Speed dan Kai yang ada di posisi top 10 mungkin untuk di industri stream. Kalau kita kalkulasi in general, dari reputasi, exposure, dan popularitas sebagai streamer, Speed mungkin masuk ke top 10, bisa dibilang nomor 1 secara global. Tapi kalau kita lihat by data, average viewers, watch time, subscribers, dan parameter lainnya, Speed sebenarnya masih kalah dibanding beberapa streamer besar lainnya. Sementara Kai justru nomor 1 kalau kita lihat by data dan metricsnya. Tapi yang jelas pendapatan mereka pasti jauh lebih tinggi dari Ludwig ini. Mungkin udah nyentuh puluhan juta per bulan atau ya 100M lah. Apalagi Speed kemarin juga dapat kontrak partnership resmi sama FIFA untuk di World Cup. Ditambah lagi dia juga perform di closing ceremony-nya. Ya jelas bayarannya pasti bisa belasan sampai puluhan juta dolar dari situ. Setelah itu dia nunjukin lagi use case pendapatannya dari top 1000 dan top 10.000 streamers yang estimasinya cukup jauh dari top 100. Walaupun sebenarnya top 1000 dan top 10.000 itu adalah terbesar di dunia live streaming. Karena dari estimasi total live streamer yang ada di dunia ini per Juni 2026 dari data yang didapat oleh Ludwig, ada sekitar 6,2 juta streamers di dunia ini. Jadi 10.000 dari 6 juta, jelas itu udah termasuk posisi yang sangat tinggi. Dan possibility untuk bisa mencapai top 10.000 aja itu udah sangat-sangat susah. Dan di sini Ludwig bilang orang-orang banyak yang ngomong kalau streaming menghasilkan banyak uang yang kelihatannya mudah. Ya itu emang benar.
Tapi sistem yang terjadi di dunia live streaming ini, yang kaya semakin kaya atau yang besar semakin besar. Karena ketika sponsor mau melakukan deal, ya mereka pasti mencari siapa yang udah besar, bukan streamer-streamer yang masih kecil. Jadi di akhir dia nanyain lagi pertanyaan yang ditanyakan di awal, apa kalian mau menjadi streamer? Profesi yang akan menjadi lifestyle mungkin selamanya, dan pastinya juga perlu mengorbankan resiko, beberapa privacy dan resiko lainnya. Dia juga menanyakan lagi, apakah kalian siap atau mau menjadi streamer dengan pendapatan yang ya anggap aja kecil dan segitu-segitu aja, yang mungkin akan berjalan terus atau stagnan seperti itu hingga 5-10 tahun ke depan, karena nggak ada jaminan dan possibility-nya sangat kecil untuk bisa berkembang atau besar di dunia live streaming ini. Untuk bisa masuk ke top 10.000 aja, kalian harus bersaing dengan 6 juta streamer lainnya. Jadi, apakah kalian melakukan live streaming ini karena kalian suka melakukannya, berapapun hasil yang didapatkan, atau tujuan kalian sebenarnya adalah untuk menjadi kaya yang belum tentu bisa tercapai? Karena kalau tujuannya untuk menjadi kaya, ada banyak cara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan menjadi streamer yang memerlukan beberapa pengorbanan, konsistensi, dan aktif selama beberapa tahun sampai akhirnya bisa berkembang. Jadi Ludwig di sini ingin mencoba menanyakan atau meyakinkan para studennya di sini, apakah menjadi seorang streamer adalah jalan yang tepat dan benar-benar ingin kalian tempuh. Yang intinya untuk menjadi seorang streamer itu adalah big decision. Gak mudah untuk bisa sampai ke posisi yang sama dengan orang atau streamer yang kalian idolakan. Sesimpel quotes, great power comes with great responsibilities. Semakin besar nama, posisi, dan hasil yang didapatkan, maka semakin besar juga tanggung jawab dan resikonya. Kemudian setelah itu, dia membahas kenapa kreator yang sukses di short form content seperti TikTok atau Instagram gagal dan gak bisa berkembang di long form content seperti YouTube dan Twitch. Lalu ada salah satu streamer bernama Fumi Bin yang menjawab atau memberikan satu poin penjelasan yang alasannya adalah karena personality yang kita lihat dari kreator di short form content dengan long form content itu berbeda. Pengaruh atau influence dari kreator di long form lebih besar dan efektif pada pengikut loyalnya atau penonton yang benar-benar mengikuti atau mendengarkan kreatornya. Pengaruh atau influence dari kreator long form yang lebih besar dan efektif Pengaruh atau influence dari kreator long form lebih besar dan efektif pada pengikut loyalnya atau penonton yang benar-benar mengikuti atau mendengarkan kreatornya. 100.000 views di YouTube jauh lebih mahal daripada 1 juta views di TikTok, atau 1.000 live viewers di Twitch jauh lebih mahal daripada 3.000 atau 5.000 live viewers di TikTok. Karena audiens di long form adalah orang-orang yang mayoritas sudah terus mengikuti dan benar-benar mengenal kreatornya. Sementara audiens di short form mayoritas adalah audiens random yang gak sesuai atau mungkin gak kenal dengan kreatornya, cuma numpang lewat di FYP dari algoritma dan lainnya. Orang-orang yang sebenarnya gak ngikutin, gak tertarik, dan gak engage dengan konten ataupun kreatornya. Itulah kenapa value dari long form kreator jauh lebih mahal dibandingkan short form kreator seperti TikTok atau short lainnya. Setelah itu dia membahas di mana followers yang lebih berharga dari ketiga platform, yang mana pembahasan ini juga masih berhubungan dengan topik sebelumnya soal value dari jumlah views di setiap platform. Yang sebenarnya udah mau gue bahas dari dulu, tapi belum ada ide kontennya. Jadi di sini akhirnya bisa gue bahas dan jelasin. Di sini Ludwig cuma menyebut 3 platform aja, TikTok, Twitch, dan YouTube. Yang mana kalau gue bakal tambahin lagi Instagram salah satunya. Karena keempat platform ini punya nilai yang berbeda, dan bisa kalian tebak platform mana yang value dari followersnya lebih mahal atau lebih tinggi di antara platform lainnya. Ya, untuk saat ini Twitch jauh lebih mahal di antara ketiga platform lainnya. Apa alasannya? Ya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang udah gue jelaskan di value viewers platform sebelumnya. Kalau kita breakdown satu persatu setiap platform, mulai dari TikTok, ini adalah platform yang paling mudah untuk mendapatkan views dan mendapatkan followers. Ini juga yang jadi awal mula penyebab munculnya short form content, sehingga menurut gue pribadi dampaknya sangat besar dan cukup negatif atau merubah sistem algoritma dan value dari beberapa platform lain yang juga membuat short form content di dalamnya. Value followers di Instagram jadi menurun akibat adanya Reels. Value subscribers di YouTube yang sebelumnya sangat tinggi juga jadi menurun drastis akibat adanya Shorts. Kalian bisa temuin ada banyak channel yang punya jutaan subscribers, tapi ternyata besar karena shorts kontennya. Sementara long form videonya, viewsnya sangat kecil, jauh dari jumlah subscribersnya. Makanya, gue personally sampai saat ini gak punya akun TikTok ataupun aktif scrolling TikTok. Mau dibilang anti pun, gue gak peduli. Yang penting, gue terhindar dari dampak negatif, konten sampah, brain rot, dan juga user TikTok yang bisa kalian nilai sendiri lah dari komen-komennya yang mayoritas sering menyebabkan masalah atau menunjukkan kualitas pemikiran mereka
gue cuma pakai TikTok untuk project-project atau usaha gue aja sebagai tempat marketing seperti Networksler yang juga ada di TikTok walaupun aktifnya sebenarnya di YouTube. Buat kalian yang meremehkan dampak negatif dari TikTok atau short form content, saran gue hati-hati karena ya salah satu dampak negatif paling umum dari keseringan mengonsumsi atau terpapar short form content adalah karena ya salah satu dampak negatif paling umum dari keseringan mengonsumsi atau terpapar short form content adalah berkurangnya attention span atau susah fokus dan susah menyimak sesuatu hal atau topik yang lama dan butuh waktu penjelasan yang panjang. Seperti video ini salah satunya. Jadi congrats kalian yang masih bisa nyimak sampai sini atau nonton film yang durasinya di atas 1 jam. Banyak orang yang mikir atau ngerasa gak punya waktu untuk nonton video puluhan menit atau film 1-2 jam. Tapi justru bisa scrolling TikTok sampai berjam-jam. Dan mereka pikir dalam 1 jam scrolling mereka bisa mendapatkan banyak info atau pelajaran sekaligus daripada cuma nonton 1-2 video dalam 1 jam yang kelihatannya itu benar. Tapi pada kenyataannya ketika mereka mencoba mengingat atau menjelaskan semua info atau video yang udah mereka tonton itu, ya mereka nggak bisa dan udah lupa semuanya. Karena pada saat mereka menonton atau menerima informasi itu, nggak ada waktu untuk memproses informasinya terlebih dahulu sampai benar-benar memahami isi penjelasan setiap video atau info yang mereka tonton itu sebelum lanjut ke topik atau video lainnya. Lebih parah lagi, kalau tontonannya brain rot yang nggak ada value sama sekali, yang literally untuk pembusukan otak aja. Sementara kalau video long form, kita bisa lebih mengingat dan memahami dulu topik pembahasan kontennya dan isi kontennya dalam waktu beberapa menit yang kita tangkap secara perlahan dan bertahap. Itulah kenapa live stream di sini bisa membantu kalian juga untuk keluar dari jebakan atau dampak negatif short form content. Dengan live stream yang durasinya berjam-jam, itu bisa memperbaiki attention span kalian. Kalian gak perlu nontonin terus selama berjam-jam. Ya kalian bisa jadiin itu hiburan di samping atau jadi teman kerja kalau kalian kerjanya depan komputer kayak gue misalnya. Karena gue pribadi pun cukup sering play live stream sambil ngerjain hal yang bisa dikerjain sambil nyimak atau lihat live streamnya. Seperti ngedesain, ngetik, atau research dan lainnya. Tapi kalau editing itu harus fokus. Dengan nontonin live stream, kalian bisa dapetin banyak wawasan baru, terutama kalau stream yang kalian tonton itu IRL stream di luar. Dari situ, kalian juga dapetin banyak informasi baru, obrolan seru, atau bahkan jadi belajar bahasa Inggris juga dengan mendengar conversation-nya sehari-hari yang memang digunakan dalam komunikasi biasanya, atau bahkan juga jadi membantu kalian untuk bisa punya kemampuan menyimak dan menjelaskan suatu hal seperti gue di sini. Yang jujur, kemampuan gue di sini untuk bisa menjelaskan suatu topik itu gue dapat dengan nontonin atau study proses dari beberapa streamer. Dan untuk bisa melakukan komentari ataupun explaining, apalagi live secara langsung seperti yang udah sering dilakukan beberapa streamer, itu jelas bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ya kalian bisa coba aja sendiri, ngomong, ngejelasin sendiri topik yang mau kalian bahas atau video yang kalian tonton. Apa kalian bisa ngejelasinnya dengan lancar? Karena gue sendiri aja masih butuh latihan untuk bisa live explain atau ngelakuin live commentary, yang kalau gue pribadi salah satu penyebabnya adalah karena kemampuan berpikir gue lebih cepat daripada kemampuan berbicara gue. Gue lebih efektif untuk nulis atau ngetik hal yang ada di otak gue daripada menyampaikannya langsung lewat mulut. Ya mungkin karena gue pribadi juga introvert dan jarang ngomong atau yapping, jadi kurang terbiasa untuk terus selalu menyampaikan langsung atau membicarakan berbagai hal yang ada di otak gue. Gue lebih sering mikirin semuanya di dalam hati tanpa diomongin. Dan ketika gue harus jelasin atau ucapin secara langsung, gue bakal cukup terbata-bata karena butuh waktu untuk memproses semua hal yang ada di pikiran gue ini untuk disampaikan atau dikeluarkan langsung lewat mulut dengan berbicara. Gue kadang bisa berubah pikiran, jadi ngulang penjelasannya lagi, atau gue kadang lupa kosakata yang mau gue pakai dan beberapa kendala lainnya yang masih butuh latihan. Oke, balik ke topik. Jadi pembahasannya jadi cukup jauh dari value follower setiap platform, kemudian ke penjelasan tentang short form sampai dampak positif dari nonton live streaming. Ya tapi at least di sini gue bisa menyampaikan beberapa hal yang dari dulu mau gue share, dan semoga bisa ngasih insight yang positif untuk kalian yang benar-benar nyimak dan memahami penjelasan gue di sini. Balik ke penjelasan Ludwig di sini. Kalau Ludwig membandingkan value followers dari ketiga platform ini berdasarkan buying power atau daya beli followersnya, dan juga influence power dari kreator ke followersnya. Dan dari segi penghasilan pun, Twitch emang lebih mahal ad revenue-nya dibanding platform lain. Jadi kalau kita buat kesimpulan, untuk beberapa use case, mungkin followers di TikTok bisa lebih unggul, subscribers di YouTube bisa lebih unggul, tapi secara garis besar dan nilai revenue-nya, Twitch jelas lebih mahal dibanding ketiga platform karena audiensnya lebih engage dengan kreatornya. Kemudian dia juga membahas soal clipping moment yang bisa jadi jembatan untuk mendapatkan audiens baru, yang intinya
Di sini Ludwig menjelaskan kalau gak semua momen bisa jadi klip dan personality kalian harus sama antara konten yang muncul di klip dengan personality yang tampil di long form content atau live streamnya. Jangan sampai ketika orang lihat personality atau karakteristik kalian seru dari klip TikTok, kemudian orang tersebut mau cek dan nonton live streamnya langsung, ternyata personality kalian berbeda jauh dengan yang dia lihat dari klip. Jadi itulah kenapa streamer harus tetap autentik dan punya branding atau personality yang sama di setiap format konten dan platformnya. Oke, ternyata durasi dari video pembahasan materi kelas Ludwig ini sangat panjang. Karena kalau kalian nonton VOD kelasnya pun durasinya sekitar 2 jam. Jadi bakal gue lanjut aja di video selanjutnya. Mungkin part 2 untuk beberapa materi dari Ludwig yang masih sangat valuable. Dan menurut gue materi di video kedua nanti bisa kalian terapin langsung strateginya untuk kalian sebagai kreator. Thank you buat yang udah nyimak sampai akhir dan see you on the next video.